welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara membuat pizza roll tanpa diuleni. Terus size-nya besar, jadi sekali makan bisa langsung kenyang. Terus lagi nih, aku juga sharing bagaimana cara membuat saus pizzanya. Kemudian aku juga sharing lagi bagaimana tips menyimpan pizza roll yang difrozenkan. Jadi sewaktu-waktu pengen pizza roll tinggal buka freezer aja, bisa langsung nikmati tanpa harus buat pizza roll dari awal lagi. Gimana, keren ya? Jadi yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. So you have to watch this video, check it out. So guys, yang pertama aku mau buat saus pizzanya dulu. Siapkan pan, kemudian masukkan margarin. Setelah margarinnya meleleh, bisa dimasukkan bawang bombay. Nah, aku pakai 2 bawang ya, bawang bombay dan bawang putih. Yang dimasukkan terlebih dahulu adalah bawang bombaynya. Jadi bawang bombay itu mengandung banyak air, jadi harus kita lunakkan terlebih dahulu. Lalu masukkan bawang putih. Nah, ini ditumis hingga harum. Kemudian masukkan pasta tomat, ini aku buat sendiri, dari tomat yang direbus, kemudian buang kulit dan bijinya, lalu di blender. Bisa juga pakai pasta tomat kalengan, tapi nanti berbeda rasa dan berbeda warna. Kalau yang dari tomat alami itu warnanya tidak begitu gelap ya. Kemudian ini kita tumis bentar aja. Selanjutnya matikan api, pindahkan ke mangkok ya, seperti ini. Kemudian ini akan aku haluskan menggunakan hand blender. Kalau nggak ada hand blender bisa pakai blender biasa aja. Nah, setelah halus, kemudian masukkan deh ke pan yang tadi kita pakai, nggak usah dicuci dulu. Jadi biar sekali nyuci aja, nggak capek ya. Nah, ini akan kita tumis. Kemudian tambahin deh tuh bumbu-bumbu kayak garam. Terus ditambah juga gula, kalau mau pakai penyedap atau pakai kalduan itu boleh ya. Nah, kemudian tambahkan juga lada putih. Kemudian jangan lupa tambahkan juga herbs, ini penting. Aku pakai 2 herbs, ada oregano dan satu lagi ada basil. Kalau nggak ada basil boleh pakai daun kemangi yang diiris tipis-tipis ya. Nah, ini dimasak sampai tanak. Koreksi juga rasanya. Kalau sudah oke rasanya, kemudian pastanya ini sudah tanak, sudah bisa dihidangkan ya, sudah bisa dipakai. Atau kalau mau disimpan, taruh di jar kaca, kemudian ditutup, simpan kulkas, tapi harus dingin dulu. Nah, ini udah jadi, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan membuat pizzanya. Siapkan air hangat ya, kemudian masukkan gula pasir. Karena ini tanpa diuleni, jadi gula pasirnya itu harus benar-benar sudah larut ya, jadi tidak ada gerindil-gerindilnya lagi. Nah, setelah larut gulanya, kemudian masukkan ragi instan. Nah, ini diaduk hingga rata. Kemudian kita sisihkan kurang lebih 5 menit untuk ngecek apakah raginya masih aktif atau tidak ya. Nah, ini sudah berbuih, tandanya raginya masih bisa digunakan. Jadi kalau tidak berbuih, silahkan ganti ragi yang lainnya. Kemudian masukkan telur. Nah, ini juga diaduk sampai rata, sampai benar-benar ngeblend. Jadi putih telur itu biasanya ada kental-kental kan. Nah, itu harus benar-benar ngeblend sama bahan lainnya. Kemudian masukkan mentega yang dicairkan. Bisa juga diganti dengan margarin. Nah, ini diaduk hingga rata. Kemudian di sini ada tepung terigu protein tinggi yang sudah aku campur dengan garam ya. Nah, ini diaduk rata, kemudian masukkan cairan yang tadi kita buat di awal. Nah, ini dimasukkan semua aja cairannya karena hitungannya sudah pas ya. Kemudian ini diaduk aja dengan menggunakan spatula, jadi nggak perlu pakai mixer. Nah, ini aku buat doughnya banyak sekali tepung karena tidak perlu menguleni, jadi nggak mengeluarkan tenaga ekstra ya. Nah, untuk memastikan terigunya sudah tercampur rata, aku menggunakan tangan ya, sebentar aja sampai terigunya itu tercampur dengan rata. Nah, ini awalnya memang adonannya sedikit lembek, tapi nggak masalah. Ini akan aku istirahatkan ya adonannya kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit, adonannya itu sudah lebih rileks lagi dan tidak lengket ya. Nah, ini akan kita pipihkan. Jadi sebelumnya akan di massage dulu biar gelembung-gelembung udaranya itu keluar ya. Kemudian dipipihkan dengan menggunakan rolling pin. Kemudian olesin deh tuh pakai saus pizza yang udah dibuat di awal tadi.
Nah, kali ini aku buat pizzanya itu yang super simple sekali. Jadi isiannya itu hanya saus pizza dan keju aja. Jadi untuk kejunya kalian boleh pakai cheddar seperti aku ini, hanya cheddar aja, atau boleh pakai mozzarella. Tapi kalau mozzarella dia biasanya kalau sudah dingin tidak akan molor lagi ya. Jadi lebih baik diganti pakai keju emmental. Udah gitu, ini tinggal di rolling aja. Bukan di rolling ding, di gulung. Nah, ini tinggal digulung aja. Nah, ketika proses penggulungan ini agak dirapatkan ya, dipijat-pijat gitu, dirapatkan. Jadi biar adonannya itu cakep nanti gulungannya. Kemudian pada ujung adonan pastikan itu agak dicubit dan dirapatkan. Jadi nanti ketika dipanggang adonannya tidak merekah pada ujungnya itu. Nah, ini penting sekali proses penyubitan. Kemudian selanjutnya aku akan potong. Aku pakai ukurannya itu 3 jari aku ya. Dan ini sangat lumayan besar jadinya kalau 3 jari. Kalau yang biasa aku hanya menggunakan itu 2 jari aja. Begitu gulungannya juga nggak terlalu banyak kan. Nah, ini aku potong, pastikan menggunakan pisau yang tajam. Jadi biar potongannya itu bagus. Selanjutnya tata di atas loyang yang sudah dialasin silpat atau baking paper ya. Nah, kalau aku biasanya di bagian atasnya itu aku olesin lagi saus pizza. Jadi biar warnanya itu lebih cakep aja, merah. Nah, selanjutnya setelah diolesin semuanya, ini akan diistirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 60 menit ya. Jadi nggak usah ditutup, karena nanti kalau ditutup sausnya itu bakal belepetan atau belepotan di penutupnya. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat dan ini siap untuk dipanggang. Yang menempel nggak masalah, nanti bisa dirobek. Nah, setelah dipanggang, ini hasilnya ya. Cakep ya, ini biarkan dingin dulu. Bisa dipindahkan di cooling rack seperti ini. So guys, jadi ini walaupun tanpa diuleni ya, ini hasilnya tetap lembut sekali. Nah, bisa kalian lihat ya, itu tadi ujungnya yang dicubit tidak terlepas. Jadi adonan ini tuh sama sekali tidak memakai pelembut roti, tapi hasilnya tuh lembutnya bisa semaksimal itu. Kalau kalian belum coba, kalian harus coba resep yang ini. Nah, selanjutnya aku mau kasih tips nih bagaimana cara memfrozenkan pizza roll ini ya. Jadi kalau buat itu sekali banyak aja, kemudian dimakan beberapa dan sisanya bisa difrozenkan. Jadi sewaktu-waktu pengen itu bisa langsung buka freezer aja, jadi nggak perlu buat dari awal lagi. Nah, ini menggunakan plastik wrap, di wrapping satu per satu seperti ini. Ini bisa tahan lama sekali, sampai 3 bulanan juga tahan di dalam freezer ya, asal tersimpan dengan bagus. Jadi nikmatinya bisa dipanaskan nanti pakai teflon atau microwave. Nah, kemudian yang sudah di wrapping, kemudian masukkan ke dalam kontainer seperti ini ya. Dan lalu ditutup kontainernya, simpan di dalam freezer. Gimana? Gampang ya? Semua tips-tipsnya sudah aku keluarkan di video ini. Jadi selamat mengeksekusi. Ya udah deh, segini aja video aku. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Bye.